Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan Riam Biru semuanya. Terima kasih udah datang, udah mantengin, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang kemarin udah ngasih feedback ke kita melalui kolom komentar. Itu feedbacknya itu udah bener-bener ngebangun semuanya ya, ngasih kritik, ngasih saran kayak gitu. Itu terima kasih banget buat kawan-kawan semuanya. Yang jelas pastinya itu buat kemajuan atau perbaikan channel Riam Biru, terutama ya buat gue pribadi sama buat Ayung di sini yang kita yang ngecebres berdua ya. Ya, buat kawan-kawan yang baru datang, selamat datang di channel Riam Biru. Selamat datang di acara ngobrol horor bareng Riam Biru di sini sama bareng Bro Ayung gitu. Ya, kurang lebihnya di awal kita minta maaf sih ya, misal ada sesuatu yang nggak enak atau kayak gimana gitu ya. Mungkin lu mau nambahin apa gitu. Gue mau nyalain rokok dulu soalnya. Oke. Iya, sebelumnya terima kasih sekali buat kawan-kawan masih stay tune untuk mantengin channel kita ya. Tapi sebelumnya buat aku sendiri mau minta maaf atas berbagai kekurangan di sana sini, terutama baik penyampaian aku yang mungkin kurang jelas dan yang lain-lain. Terus yang lain lagi mungkin dari semua yang ada di sana, di seberang sana, ini akan menghadirkan narasumber, konsepnya seperti itu. Tapi sebenarnya bukan lebih ke narasumber, Kita teman ngobrol aja gitu sih ya sebenarnya itu. Mungkin gue salah sebut atau apa gitu ya. Pas di awal itu salah narasumber. Enggak, sebenarnya enggak. Takutnya harapannya jadi, gue hadirkan orang yang ini. Enggak Kita tuh kayak teman ngobrol aja. Kebetulan banyak obrolan yang udah pernah kita jalani gitu. Obrolan udah pernah kita jalani, maksudnya di masa lalu ya udah cukup lama gitu kan. Gue ngobrol sama Ayung itu udah ya enak aja sih ngobrol macam-macam, terutama yang kayak masalah horor kayak gitu. Kalau misalnya aku pribadi dibandingin sama beliau yang udah ini kan jauh sekali, aku juga belajar sama dia buat telling story ke kalian semua, ke teman-teman. Tentunya kan masih proses sama gue juga. Saran semua ditampung, bukan cuma ditampung, cuman kita berusaha. Iya, kita coba ambil kalau misalnya ada, memang bener nih masukan-masukan dari kawan-kawan itu sangat ngebangun ya. Makanya ya itu tadi, semaksimal mungkin kita usahalah, kita perbaiki gitu ya, biar sama-sama nyaman. Kita ceritanya juga, udah enak nih sama kawan-kawan yang nonton di rumah, yang ngedengerin juga, udah ada perbaikan kayak gitu, minimal tuh kayak gitu. Dan hari ini tuh ada cerita lagi yang harusnya kita ngobrol horor ya, dan gue berharap sih Ayung ada cerita lagi hari ini gitu. Dia belum cerita, terus terang biasanya kalau pagi ketemu ya kita cuma ngobrol-ngobrol biasa, nggak ada brief sama sekali, udah yuk kita take aja gitu. Masalah ceritanya apa, ceritanya apa. Kalau di seberang sana kalian, itu kan paling udah disetting seolah-olah nggak ada konsep, emang seperti itu kejadiannya. Nggak ada sama sekali. Langsung nih ceritanya. Langsung aja, terserah mau langsung mau apa gitu. Iya, jadi lagi-lagi ceritanya datang dari aku. Nanti kamu nambahin deh ceritanya ya. Tapi cerita itu datang dari pasangan muda-mudi, masih sorry, gue putus bentar boleh? Iya. Gue udah cerita. Ini sebenarnya kalau ini diangkat berarti nggak tahu ya. Ini udah muncul di lapak horor atau belum gitu ya. Beberapa hari ini. Sorry bro, gue putus bentar aja. Ada satu cerita. Kemarin kan yang episode sebelum ini yang judulnya bukan Jenat. Belum naik ya ceritanya ya? Belum naik ya. Yang Haryanto itu belum naik ya? Belum terakhir kan, baru Jenat. Besok insya Allah mungkin cerita Haryanto. Itu kan ngebahas masalah spoiler aja ya ini ya. Kayak seseorang yang melakukan pesugihan kayak gitu. Dan kebetulan di lapak horor juga itu memang bener-bener kayaknya belakangan ini, beberapa hari ini kok banyak ya cerita pesugihan kayak gitu ya. Itu banyak banget cerita kayak gitu. Nanti jadi kayak di lapak horor pun seperti itu ya. Ada pengalaman ini bro, cerita lu tentang si temen lu itu, si Yadi, kenal kan? Si Yadi yang cerita si bapaknya pesugihan pocong itu loh. Nah itu gue mau bawain cerita itu. Kebetulan kemarin gue ketemu si Yadi 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Iya 2 minggu yang lalu ketemu sama si Yadi. Si Yadi cerita kayak gitu, makanya sekalian aja gue belum cerita ini yang tadi ya. Sebelum ini jadi gue tag lapak horor dulu ya. Lapak horor. Gue cerita tentang ceritanya si Yadi, dan gue kebetulan belum cerita sama Ayung, makanya sekalian aja
tadi nggak sempet sih gue ceritain, makanya itu tadi Lapak Horor nanti akan bawain ceritanya si Yadi yang tentang bapaknya yang melakukan pesugihan. Ya lo tahu sendiri kan, Yadi kan emang hidupnya sendirian, orang tuanya udah nggak ada dari awal, dan ternyata gue kaget, oh ternyata ceritanya seperti itu gitu. Makanya itu tadi nggak cuma itu doang sih, gue mau ngebuka itu doang. Udah lo lanjut aja cerita lo. Iya. Kalau kayak kali ini yang mau tak angkat sih memang nggak ada hubungannya sama Ya nggak ada pesugihan beda. ya. Tapi ini cerita dari nanti terakhir ceritanya dari siapa nanti aku kasih tahu. Yang pastinya langsung aja, jadi itu seorang pasangan muda, dia punya anak balita sekitar antara 1,5 tahun seperti itulah. Jadi karena kehidupan ya dia bukan dari strata sosial yang ini ya kan, masih ya bisa digolongkan dia masih merambah lah gitu, belajar buat dagang buat ini, tapi memang kenyataannya sulit. Suaminya catatannya seorang tukang parkir. Tapi lebih ke parkir yang di tengah jalan itu namanya Pak Oga ya. Iya. Meskipun nggak mendiskreditkan, kalau dari hasilnya mungkin malah lebih gede ya Iya, itu. sebenarnya gede kan hasilnya itu kan. Cuman karena mereka pengen mandiri, terus ada banyak benturan sama orang tua, sama keluarga, baik dari cowok dari ceweknya, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal berdua, ngontrak sendiri gitu. Misah gitu ya. Misah. Karena memang untuk jangan sampai nih untuk bayar kontrakan itu gede gitu, gimana ya, akhirnya mereka cari kontrakan yang agak jauh dari tempatnya dia kerja. Agak ke pinggiran gitu. Agak ke pinggiran kayak gitu ya. Daerahnya sih kalau kotanya Bekasi, tapi untuk daerahnya aku nggak mau sebutin. Iya nggak apa-apa. Gitu. Udah Bekasi aja udah cukup kok. Jadi kalau tak deskripsikan ini tempatnya itu, kontrakan itu nggak terlalu gede, tapi lumayan, ada ruang tamu, ada kamar satu, terus kamar mandi, udah gitu. Itu berarti kayak rumah petak ya? Kalau di sana itu rumah petak ya? Rumah petak, cuman mereka kebetulan dapat harganya itu benar-benar sangat murah gitu. Ya awalnya sih mereka nggak mikir yang macam-macam. Kita lagi butuh, ada yang nawarin kontrakan murah, kenapa nggak diambil gitu kan. Tapi jawaban dari kenapa murahnya itu berlangsung ketika mereka udah nempatin kontrakan itu. Setelah beberapa minggu. Iya, biasanya kayak gitu sih. Kalau yang murah itu ada sesuatunya, ada bonusnya. Cuman kan dia nggak mikir yang ke arah situ, lagi butuh, mendesak dan harus gitu kan. Singkat ceritanya, awal-awal mereka tinggal di situ biasa, suaminya dapat jatah 2 jam ini dapat parkiran 2 jam di tempat itu kan berganti-gantian gitu sama yang lain, dapat 2 jam, tapi dia kebenaran dapat di jam subuh. Jam subuh 1-2 ya, sekitar jam 8 dia udah kelar gitu kan. Terus istrinya kan otomatis di rumah sama bayi gitu. Tapi karena memang catatannya suaminya, kalau orang-orang yang biasa di jalanan gitu kan temennya banyak, alhasil kan jarang di rumah gitu kan. Ya dia sih mengira semua baik-baik aja gitu, tapi dari si perempuan itu sendiri, istrinya mulai mengalami hal-hal yang janggal gitu. Itu berawal dari minggu pertama dia tinggal di situ, jadi mulai ada sesuatu yang beda gitu, dari bau seperti bauan yang wangi gitu kan, kadang juga ada bau apek pengap kayak gitu, terus hawa dingin yang begitu aja lewat. Tapi yang dia paling nggak suka, kalau itu semua sih dia masih berpikir logis, mungkin ini dekat kali, mungkin ini deket ya kebun-kebunnya nggak keurus gitu kan. Tapi yang paling dia nggak suka itu kan anaknya itu tadinya kan Atang gitu kan. Bro, sorry gue stop sebentar. Gue benerin ini mic lu dulu. Sayang banget nih. Enggak. Oke. Ya. Lu sering nengok ke sini kan, makanya biar itu tadi kayak nambah. Oke, terima kasih. Jadi yang paling dia kurang nyaman itu tadinya jam tidurnya, terutama jam tidur anaknya itu bagus, sesuai normal gitu kan. Jadi sering nangis, apalagi di jam-jam ganjil seperti jam 7 malam, jam 9, 11, pokoknya di jam-jam ganjil seperti itulah. Itu bahkan dari jam 7 ya, masih sore jam 7 sore, jadi seperti itu. Akhirnya
kalau misalnya teror atau gangguan-gangguan seperti walaupun waktu itu dia belum ke arah situ gitu kan, Belum mikir ke sana. belum mikir ke sana, tapi teror itu grafiknya tetap naik gitu kan, tetap naik. Antara lain dia udah mulai kadang melihat di jam-jam ganjil itu, kadang jam 7 sore dia kayak ada suara gelotak di depan, kadang juga ini hordeng yang kayak kesibak angin gitu kan, tapi di luar nggak ada angin. Ini malah justru mau ke hujan gitu kan, gerah gitu kan, angin nggak ada gitu. Terus kadang lagi kayak ada suara orang jalan, retak kayak sepatunya suaminya, dia kan pakai sepatu, kadang dia bilang ya gitu, tapi nggak ada orang. Kadang dia kan di kamar itu jadi masih kasur lantai, di samping kasur lantai ada daun pintu yang bisa nengok ke arah depan, ke pintu depan. Jadi dia kadang seperti ini ya gitu, tapi tetap aja nggak ada ininya. Dia udah mulai ini something nih gitu kan, nggak ada yang nyaut gitu ya. iya ini udah sesuatu kan gitu. Terus dia kalau ngomong sama suaminya dia tahu kalau suaminya penakut gitu kan. Yang bener katanya gitu, jadi males nih kayak gini, jangan ngomongin kayak gitu dong, kata dia begitu kan. Akhirnya dia coba buat nelen semuanya sendiri gitu. Setelah hari itu berarti yang nyadar atau ngalamin itu istrinya ya, karena lebih sering tinggal di rumah gitu. Istrinya di malam berikutnya itu udah mulai santer jadi teror seperti itu. Antara lain dia melihat kayak orang berdiri nih, dia lagi ada di dapur. Dia ada di dapur, samping dapur tuh kamar mandi dikit gitu. Jadi ini di dapur nih. Ini di depan dapur. Berarti aku di depan dapur begini, dia di depan dapur. Terus di sampingnya kan kamar. Pintu. Pintu. Terus di daun pintu biasanya kalau ini kan agak-agak turun sedikit tuh lantainya. Terus ada daun pintunya itu renggang segini. Iya, ngambang gini di bawahnya. Itu ada kaki. Itu yang pintu depan. Belakang. Oh, pintu belakang. Dapur, iya kayak ada kaki begitu. Dan dia sambil masak ini kan kok ada kaki kayak gitu, kaki siapa? Tapi ntar dilihat lagi nggak ada gitu. Terus baru bunyi kayak air keran itu curut gitu. Sebentar banget curut gitu, langsung berhenti lagi gitu. Itu udah merinding, udah ya karuan kata dia kan gitu. Nah, makin kesananya lagi kadang dia juga ngeliat di tengah malam kayak gitu kan, mulai ada seseorang yang kayaknya jalan kaki gitu, tak makin keras, tak kayak gitu kan. Tapi udah bener nyadar ini bukan suaminya, juga bukan tetangga. Dia juga tetangga jauh-jauh kan, nggak kayak sekarang mungkin tempat itu udah rame gitu kan. Dan ini sesuatu yang nggak beres. Paling dia ngubungin seseorang yang dirasa dia ngerti tentang hal kayak gitu. Ya paling nggak saudara yang memahami bahwa itu ada gitu, percaya itu ada. Itu kejadiannya hampir mau 3 bulan. 3 bulan setelah tinggal di situ? 3 bulan setelah tinggal di situ. Berarti dari minggu pertama kosong. Terus setelah mengawali minggu kedua sampai ke 3 bulan berikutnya itu kayak gitu terus. Sorry, gue tadi kurang ngikutin. Suaminya itu kerjanya malam? Malam? Enggak, kerjanya pagi. Oh, kerjanya pagi. Kerjanya pagi tapi nggak langsung pulang. Paling pulang kan siang. Nih makan siang, kita jalan lagi. Paling gendong-gendongan lagi sebentar. Nonton TV, keluar lagi. Malam habis makan malam, keluar lagi. Pulang nanti kayak mau ganti pakaian doang. Terus nanti jalan parkir kayak gitu. Iya. Terus lanjut. Nah, yang paling dia nggak suka kesananya bukan menurutkan dia juga sharing ke orang yang kayak dia percaya gitu kan. Harus ini apa? Ini harus caranya gimana buat ngadepin kayak gini. Kadang kan dia kalau sana ada orang tua gitu, dibacain ini caranya gini, disiramin air cucian beras atau ditaburin garam, semacam udah dilakuin semua, tapi bukannya tambah oke, tapi justru tambah parah. Dan kesananya bukan lagi kayak teror dalam bentuk penglihatan, tapi udah mulai fisik. Perlu diketahui sejak pertama teror itu
anaknya itu selalu nangis di jam ganjil dan kencang dan susah buat diem. Nangisnya tuh kayak nangis takut gitu. Iya, jadi kejer, nangis kejer, matanya nggak melek, cuman kayak putih-putihnya kelihatan kayak gitu. Itu kan udah bener-bener buat dia kurang tidur, anaknya jam tidurnya terganggu. Paling normalnya siang. Itu pun kalau di jam ganjilnya siang kadang kayak gitu juga. Itu. Tak taunya pas dia cerita-cerita sama tetangga kontrakan, walaupun agak jauh, katanya gini, Mbak, ngontrak kok di situ, kayak gitu. Itu kontrakan itu cuman satu-satunya di situ atau samping-sampingnya ada? Samping ada tapi sampingnya kosong. ada. Oh, kosong. Jadi itu cuman satu-satunya aja. Sebenarnya sampingnya yang juga ditawarin, cuman kan mahal. Jadi paling murah ngambilnya yang paling murah. Gitu. Akhirnya kan dia bertanya, kenapa dia ngomong kayak gitu? Kontrak kok di situ? Emang kenapa, Bu? Kayak gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Enggak, cerita aja gitu kan, karena didesak buat cerita. Akhirnya dia buka. Sebenarnya banyak orang yang mengontrak di situ. Milihnya itu karena memang ditawarin kan murah gitu. Tapi nggak ada yang kuat, Neng, kayak gitu. Paling kenceng ya 3 hari, seminggu udah cabut lagi. Lu malah di situ. Dia kan udah tahunya kenceng banget situ kan. Akhirnya, maksudnya gimana, Bu? Ya tahu lah, biasa lah, sering diliatin kayak gitu. Lu malah di situ, lu cerita kayak gini buat gua mah biasa. Paling juga lo ada orang ngontrak baru, Pak. Saya bilang sama suami, dia bilang sama suami gitu. Nah, paling juga seminggu atau gitu. Lu malah cerita kayak gini. Udah mendingan jangan di situ deh, kayak gitu. Kemudian kan buat si yang ngontrak itu kan, apa ya harus pindah, sedangkan buat pindah kan biaya banyak. Terus kalau geser ke samping juga mahal, kayak gitu. Akhirnya dia mulai by phone ngubungin ke saudaranya gitu. Kata dia, Mas, kok di aku di kontrak kok rasanya kayak gini, sering terjadi begini. Coba dong kamu punya kenalan teman yang ngerti apa kayak gitu. Itu ada abangnya berarti ngontak. Dalam? Sorry, ngontak abangnya, kakaknya. Ngontak kakaknya. abangnya suruh nanyain ke temennya gitu. Suruh nanyain ke temennya yang ngerti bab kayak gitu kan. Taunya coba tengokin, kata ini abangnya kan setelah nanyain ke temennya itu, kamu tengokin kontrakan kamu itu di bawahnya ada apa kayak gitu. Coba tengok belakang rumah. Maksudnya bawah itu di bawah tanahnya di tanahnya itu ada apa gitu. Maksudnya ini apa harus buka kan keramik, kata dia gitu kan. Bukan, maksudnya bukan suruh bongkar keramik, tapi di depan bawahnya itu apa tanahnya itu tanah urugan, apa kali, apa-apa kayak gitu. Akhirnya sambil nelpon, dia berani-beraniin keluar. Dia juga tahu kan, daripada nelpon malam ntar gimana sambil gendong bocah. Dia nelpon kan siang waktu itu. Iya, di bawahnya ternyata selokan kecil kayak parit kayak gitu, tapi ditutup. Kenapa dia tahu ditutup? Di depan kan kali gede, agak gede gitu, tapi di belakang ada lajur parit yang keputus sama kontrakan itu. Jalan air berarti. Jalan air, ya kayak dari sawah-sawah atau saluran irigasi gitu, saluran irigasi kayak gitu. Jadi airnya justru harusnya belok ke kali, dia belok ke belakang rumah-rumah kontrakan itu dan genang kayak gitu. Itu. Terus iya bener kayak gini, memang di bawahnya ada saluran air tapi diputus itu karena itu katanya. Karena dibangunnya di atas selokan air. Biasanya kalau selokan air dibangun seperti itu aja benturannya banyak, apalagi nyampe diputus. Kayak gitu. Nah terus aku harus gimana? Ya coba doa aja sebisanya dulu, nanti kita kasih tahu caranya. Aku juga harus nanya dulu sama teman kayak gitu. Ya udah, habis nanya kayak gitu, bukannya tambah beres gitu kan, justru tambah santer gitu kan. Ininya pressure-nya tambah santer. Di malam setelah itu, 2 hari setelah dia nelpon, dia mulai melihat sesosok ini apa, kayak perempuan tapi kulitnya putih agak kemerah-merahan, bintik-bintik kayak gitu. Tapi dia nggak semuanya utuh, jadi di balik pintu kayak setengah gitu dari sini.
Jadi cuma kelihatan setengah doang. Setengahnya ketutup. Dia nyanyi tapi lagunya nggak jelas, kayak bukan bahasa sini gitu kan, nggak jelas. Nyanyi kayak gitu kan, tapi nggak jelas, kayak bukan bahasa sini. Tapi yang begini rambutnya tuh agak kepirang-pirangan kayak gitu. Itu kayak orang bule berarti. Mungkin iya, lebih cenderung ke bule gitu kan. Kan deket banget kalau dari kamarnya dia kan, nih daun pintu. Terus di pintu depan, di situ tuh depan pintu depan masih ya jam 7. Itu pintunya ngebuka. Ngebuka setengah. Ya, gitu dia nggak semuanya kelihatan, tapi cuman separuh. Tapi dia masih pakai pikiran normal. Apa tetangga? Tapi tetangga kayaknya nggak ada yang pakaiannya kayak gitu. Nggak ada yang bule juga. Nggak ada yang bule juga. Tapi diberani-beraniin. Dia nyapa ke yang nyanyi itu. Mbak. Langsung kayak gitu. Setiap disapa langsung tas. Maksudnya terus hilang. Ya udah kan, udah pasti bukan manusia kan, kayak gitu. Anak kalau udah datang udah nangisnya nggak karuan, nggak bisa ketulungan. Telepon ke ayahnya tahu itu gangguan kayak gitu, justru nggak pulang. Wah itu ngada-ngadain aja, nggak bakalan ada kayak gitu kata dia. Udah ya pulang sini temenin anaknya. Wah cerita kayak gitu merinding gua, mendingan gua nggak pulang sekalian kata dia gitu. Serunya kan. Nah, terus setelah itu besok malamnya lagi dia kayak gitu sampai 2-3 kali loh perempuan itu datang. Kadang membelakangi utuh tapi kayak remang jauh gitu. Kadang dia capek nungguin anaknya udah baru aja dia ada menjamin mata gitu kan. Terus di sananya ngeliat itu juga. Tapi masih nggak jelas, nggak pernah ngeliatin muka gitu. Kadang buat dia berpikir gini, apa aku emang harus pindah? Tapi kok suami kayak gini banget, bukannya ngasih solusi, malah udahlah itu cuman ini doang. Padahal dia juga sendiri ngerti, pasti suaminya takut gitu kan. Iya. Jadi cuman bisa kontak ke abangnya sama orang-orang dekat kontrakan itu. Pernah suatu ketika direkomendasiin sama tetangganya, coba sama abah ini, orang pintar gitu kan. Nah orang pintar itu datang kan satu sore datang ke tempatnya dia, bilang gitu, oh kayak gitu, ini mah berat kata dia gitu, ini mah berat. Coba nanti dia baca-baca minta aqua gitu kata ini. Minta air mineral gitu. Minta air mineral. Terus dibaca-bacain entah ayat apa gitu, entah mantra, entah apa gitu kan, suruh dicampurin ke cucian beras kayak gitu. Cucian beras dioplos sama air apa waktu itu, pokoknya kayak air jeruk kayak gitu kan. Tapi buat ngepel. Buat ngepel lantai. Tapi sambil baca doa katanya ngepel. Dia kan susah bawa anak kecil ngepel, suaminya masih jalan di luar gitu kan. Dia ngepel, dipelin tuh. Setelah malam normal itu pulang. Malamnya bukannya tambah adem, justru sosok-sosok lain itu muncul semua. Itu dari yang kunti, dari yang ikat 5, cotoran udah kayak apa tahu itu dia cerita. Jadi apa ya, harapannya dia bakalan beres nih kali ya, karena orang-orang kan manggilnya ini berarti ini bakal nguasain keadaan kayak gitu, tapi taunya malah sebaliknya, malah tambah parah ya. Tapi kayak apapun bisa ngelewati malam itu, dan malam keduanya itu yang paling berat buat dia. Malam kedua setelah dipel? Setelah dipel itu. Jadi saking capeknya, anaknya juga sering nangis kayak gitu. Anehnya malam itu dia nggak ngeliat sosok apapun, tapi anaknya nangis itu nggak berhenti gitu. Sorry, gue minum dulu. Ngopi dulu, santai-santai. Terus? Iya, justru nggak kelihatan sosok apapun, tapi anaknya justru dari sore nangis, diem, nangis lagi dengan model mata yang cuma kelihatan putih-putihnya. Itu frekuensinya lebih intens, dan ya mungkin itu tadi ya, kayak tangisannya beda kali ya. Iya. Nah,
saking dia capeknya, dia di luar kamar waktu itu. Dia nyender di tembok sampai apa ya, kalau diperagain tuh nyender tembok sampai capeknya itu nyampe glosor Iya, gitu loh. glosor. Anaknya di pangku, dia coba sholawatan sebisanya kayak gitu. Dia itu merem. Ibunya itu merem. Pas lagi merem, sayup-sayup di pendengarannya dia itu, saking capeknya tidur kan ya. Tahu-tahu dengar suara anak nangis kok kayak gini gitu. Dia nggak sadar, oh iya aku lagi megang anak gitu kan. Pas dia melek, tahu-taunya sosok itu, sosok yang kemarin, sosok Noni lah gampang. Iya, saya bilang, kalau dia bilang Noni karena udah face to face. Iya. Sosok Noni itu ada di depannya dia persis begini, ceng kayak gitu. Itu lagi, enggak bukan ceng begitu, dia udah ada di situ di depannya dia, itu lagi nyubitin anaknya. Ini merinding, ini baru Lagi merinding. nyupitin, bener-bener lagi nyupitin. Jadi nangis itu tahu-tahu, oh sebabnya yang dicupitin. Kayak gitu. Dia vokalnya kayak gitu katanya. Kayak gitu. Dia mukanya di sini kayak ada bacokan, darah mengalir kayak gitu. Di sini nanan ceblati kata dia. Dia dressnya putih sampai bersimbah darah kayak gitu. Tuh dicubit-cubitin anaknya begini. Wah, dia anjing lu, sorry ya, ini seadanya dia bilang, anjing lu ngapain anak gua, gini. Tapi kan nyelos, gitu kan, dia nyelos masih kayak gitu. Akhirnya dia inget, oh iya lagi kecil kan pernah madrasah apa, dibacain ayat apa, dia mulai menjauh. Awas kayak gitu, tapi campur sama bahasa Belanda tahu-taunya. Ada berdomse kayak gitulah. Terus udah dia nenangin pikiran, pokoknya udah, oh ini udah nggak bisa didemin kalau caranya gitu, gak harus pindah, pokoknya harus pindah. Tapi apa dilawan aja, ada kayak gitunya dia. Tapi ngelawannya caranya gimana gitu kan. Tapi yang paling fatal, dia ngeliat anaknya itu memang fisik, jadi biru-biru gitu, ada ruang-ruang biru. Gitu, iya. Ada bekas biru-biru. Oke, jadi yang bikin dia benar-benar down, bikin dia benar-benar campur marah, segala perasaan tumpah ruah di situ kan. Dia pas ngelihat anaknya dia itu, jadi di bodinya dia, di kayak dekat kuping, pipi, tangan-tangannya itu benar-benar biru-biru bekas cubitannya si makhluk itu. Dia pernah lah kita dengar cerita kayak gitu, ada sentuhan, ada ini, tapi kan nggak berbekas begitu. Ada yang berbekas, ada yang berbekas. Ini kalau ini benar-benar ekstrim, benar-benar ini kan. Tapi setelah dia dibacain apa, dia mulai ini kan, mulai menjauh. Sambil marah-marah gitu. Sambil marah-marah pakai bahasa nggak tahu lah, Belanda mungkin tadi ya. Tapi ada ininya bahasa Indonesia campuran. Kamu ingat, tapi enggak. Dia katanya kayak gitu. Kamu ingat, berdomse kayak gitu. Nah, terus dia menjauh karena memang saking capeknya. Suaminya ditelepon nggak bisa, dia tidur. Nah dalam malam tidur itu ada perjumpaan dengan sosok itu, tapi versi lagi Noni itu nggak dalam bentuk yang hancur begitu, enggak. Tapi nadanya tetap marah, tetap marah nadanya. Jadi di pertemuan itu, di mimpinya itu dia ketemu di suatu kayak rumah Belanda yang jelas sama tempo dulu Belanda gitu. Dia itu emang anak seorang kayak apa, menir ya zaman dulu ya gitu ya. Petingginya lah. Petinggi kayak gitu. Biasanya orang-orang Belanda yang kesini kan yang memang bawa keluarganya dulu, itu ya mereka yang punya kedudukan kayak gitu. Kalau yang prajurit-prajurit itu biasanya enggak. Jadi awalnya sih dia nggak langsung ketemu si perempuan Belanda itu. Jadi kayak digambarin kejadian gitu. Kayak flashback kayak gitu. Flashback masa itu. Jadi kayak ada ini apa, jalan dari tanah, setapak, enggak sih lebar. Soalnya dia ada kuda berjajar di depan gitu, ada pengawal yang pakai baju itu, di depannya pengawal dari pribumi gitu kan. Terus di belakangnya ada kereta kuda yang zaman dulu itu. Nah, dirampok ceritanya. Itu kayak ada perampokan di situ, tuh di dalamnya ada si cewek itu. Semua dibantai. Terus barang-barangnya diambil semua, perhiasan segala macam diambil. Itu perempuan itu diperkosa sama perampoknya.
diperkosa. Perampoknya berarti banyak ya? Banyak. Kalau dulu buat ngalahin pengawal-pengawal buat itu kan pengawal ya. itu kan banyak. Jadi dia ngeliat bener-bener peperangannya kayak apa, terus dia juga ngeliat adegan-adegan yang nggak bisa diiniin lah, bener-bener parah, disiksa, digilir berapa orang, itu tanpa jeda gitu, sampai akhirnya apa ya, kayak dari perampok itu bingung mau diapain gitu, akhirnya terus dipanggul rame-rame si mayat itu, kayak kebingungan mau dibuang kemana gitu, dibuang ke parit. Nah, alhasil paritnya itu pas di titik pertemuan antara kali sama parit kecil itu, di situ. Itu yang dibangun kontrakan rumah itu. tadi, kontrakan. Oke. Nah, yang paling fatal setelah dia ada visual seperti itu, kayak ganti gitu, slap, dia ketemu sama si cewek itu dalam kondisi nangis, sedih tapi marah kayak gitu. Jadi bahasanya ya kayak Belanda kayak gitu. Saya tidak terima kayak gitu bahasanya. Saya tidak terima. Saya dibunuh sama apa, orang pribumi apa sih ngomongnya? Kayak gitulah. Ya orang pribumi ya. Kalian jahat. Saya hamil. Saya lagi hamil waktu itu, dia lagi hamil. Jadi saya suka anak kamu, buat saya kayak gitu. Anak kamu buat saya, aku hamil, itu anakku. Terus padahal dia nemuin takut, tapi dia coba nguasain diri, diajak ngomong si cewek ini, si noni Belanda ini. Ini bukan anak kamu, ini anak aku. Bukan, ini anak saya. Saya suka, saya nantikan anak ini, kata dia. Saya nantikan buah hati, kayak dipraktekin begini. Saya tungguin siang dan malam. Tapi saya dibunuh, anak ini ikut mati. Anak kamu buat aku, kata dia gitu. Buat saya, tapi dengan nada kenoni-noniannya kayak gitu. Anggap aja kayak di film-film lah kayak gitu ya. Kata si ibu itu, dia bilang gini, kalau taruhlah kamu sayang, pakai logika dia, kamu ada di sini, kamu sayang, aturan kamu jagain anakku, bukan nyakitin anakku kayak gitu. Kenapa kamu nyubitin anakku, gangguin anakku sampai dia nangis setiap hari, sampai nggak doyan makan, tidurnya kurang, jadi kurus kayak gini. Aku juga ibunya, aku sayang sama dia. Kalau kamu jadi seperti ibu yang sebagus-bagusnya ibu, kata kamu pengen sayang seperti itu, kamu nggak bisa nyakitin kayak gini. Dia agak nunduk. Tapi tetap itu anakku, kata dia kayak gitu. Akhirnya kan udah pokoknya nyampein kayak gitu, kayak ada jambak-jambakan begitu, rebutan bocah. Bocah kan digendong, rebutan, jambak-jambakan. Itu dalam mimpi tapi ya? Dalam mimpi. Setelah ngeliat visual kayak gitu. Akhirnya apa? Taruhlah dimenangkan oleh si ibu itu. Atau memang tenggelam ke tidurnya yang lain lagi kayak gitu. Nah, alhasil paginya dia mulai menceritakan semua ke suaminya, terus diceritain lagi ke teman kakaknya kayak gitu, by phone. Nah, gitu akhirnya dari teman-teman suaminya itu ngomong, sebenarnya kamu sendiri bisa ngalahin dia. Kamu sebenarnya bisa gitu. Orang yang biasanya notabene-nya memang berbeda, pasti dalam kehidupan sehari-hari biasanya ditemuinya sama kayak gitu. Menurut narasumbernya dia gitu kan, di seberang sana gitu. Orang yang berbeda maksudnya ya ada kelebihan, ada sesuatunya gitu. Iya. Jadi kalau orang umum biasanya ketemu hal-hal yang umum, paling masalah-masalah yang sifatnya ke kerjaan, ke ini, tapi benturan ke ranah seperti itu jarang gitu. Jadi dia tanya, oke lah, dia Mas, kalau memang saya bisa, caranya gimana? Tanya ke hatimu sendiri gitu. Kamu harus apa, kayak gitu. Akhirnya dia mulai, setelah telepon terakhir itu, dia mulai memberanikan diri buat ngelawan semuanya, tapi tanpa emosi sama sekali. Jadi dia baca ayat juga anteng, dia kayak nalurinya pengen pakai air, dibacain air itu, disiramin, anteng. Itu bener-bener di luar dugaannya dia, di luar ekspektasinya dia kan, tapi bener-bener kayak anak itu jadi anteng, gangguan tuh nggak ada, pelan-pelan nggak ada kayak gitu.
Tapi bukan berarti itu semua berakhir gitu ya. Ada pertarungan langsung sama si Noni itu. Jadi di hari pas malam Jumat Kliwon gitu, dia datang lagi. Posisinya dia ngantuk, lagi gendong, mau nyubitin anaknya lagi kayak gitu. Oh, datang kedua kalinya. Kedua kalinya. Jadi kalau dia cerita, aku tidur mangku anak memang, tapi posisinya di kamar. Terus kadang-kadang saking capeknya kelek kayak gitu kan, terus sadar lagi. Kelek, sadar lagi, pas lagi mau set, itu ada tangan yang mau begini loh. Mau nyubit ke anaknya, mau ke arah pipi, langsung Allah, kata dia kayak gitu. Akhirnya dia bilang, kamu melawan saya seperti itu. Ada pertempuran kayak gitu sama dia. Itu bener digambarin kayak dia itu kayak seperti aku wirid, melafalkan wirid, tapi tangan aku jalan sendiri. Kayak gitu. Nah, dia berubah jadi kayak semacam kunti merah, jadi apa. Semua sosok-sosok yang pernah digambarin menurut apa yang dia tonton gitu ya di TV, dia apa itu jadi semua berubah bentuknya gitu. Akhirnya pada terakhir kalinya dia kayak bacain ayat kursi ya, ayat kursi, dia ada air minum yang kecil buat anaknya itu, sambil disiram begitu di sana kayak terbakar kayak gitu. Itu terakhir kalinya ada gangguan itu. Tapi bukan berarti dia nurusin untuk tinggal di situ. Enggak. Setelah itu dia pindah gitu ya. Tapi terakhir interaksi sama si itu hari itu. Tapi setelah itu udah nggak ada, dianya nggak nongol lagi. Nggak nongol lagi. Dan si cewek tokoh utama itu peran itu. Bentar. Gue curiga dari tadi soalnya. Gue udah curiga. Gue nebak dulu boleh nggak? Boleh. Yang ditelepon sama dia itu elu. Iya. Dan itu adik lu kan? Itu adik lu kan? Oke, iya gue tahu. Itu adik lu. Itu adik lu yang berarti yang di kemarin ya cerita iya, Kliwon. Kliwon. Kliwon yang lahir proses ini. Ya daripada aku bawain cerita orang, bukan berarti aku nggak welcome gitu ya. Masih ada cerita sendiri, itu bawain cerita sendiri. Nah ya benar-benar gue sendiri. dari tadi curiga nih. Bentar, makanya di Bekasi juga gitu kan? Dia anak kecil. Oh ini adik lu bener. Iya. Iya begitu, dia jadi begitu. Ini gue baru denger nih, yang ini baru denger. Akhirnya dari peristiwa itu makin kesini makin dia terbuka, makin kebuka gitu dia siapa gitu. Ya mungkin ada pertalian, bukan aku menghubung-hubungkan antara kejadian dia saat dia lahiran, tapi emang dari kecil aku itu apa ya, momong istilahnya, itu memang capek, soalnya apa aja kelihatan semua. Dia sering ada ini ada itu. Iya capek. Ya itu tuh ada aku sendiri. Iya. Berarti bener. Feeling gue bener dari tadi. Gue dari tadi nahan. Gue curiga nih si ini nih. Gitu. Oke. Tapi ceritanya udah berarti segitu aja ya setelah ini. Iya. Terus dia pindah kontrakan ya gitu. Gue yakin sih masih banyak ceritanya pasti. Iya masih banyak. Ada sih yang di Gap 1-2. Yang belain dia juga ada. Yang ngajarin dari versi Goib juga ada gitu. Itu nantilah kita keep dulu. Aku juga minta izin loh sama adek buat cerita. Oh, ya? Kalau enggak takutnya gimana. Iya. Dan pasti adek lo nonton ya. Insya Allah. Ada satu cerita yang sebenarnya nyambung sih, masalah jalan air yang dibangun jadi rumah. Gue pernah cerita itu satu rumah yang dibangun di atas itu tadi jalan air. Waktu itu kalau nggak salah, waktu itu kurang lebih lebarnya, bukan selokan kecil ya, itu tuh kurang lebih sekitar 2 meter. Itu lumayan lebar kan. Iya kali udah. Tapi itu udah lama banget. Itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai jalan air itu udah nggak pernah dipakai lagi. Udah mati lah itu. Tapi rata nggak? Rata, udah ketimbun. Bekasnya tuh nggak ada. Jadi tahu itu setelah mau bikin pondasi digedor gini, oh ternyata ada semen, ada semen batu gitu kan. Pas digeduk lagi kayak gitu, oh ternyata panjang. Iya, oh ternyata begini. Oh ini jalan air dulu sama di ujung sana. Itu sama, ada yang bangun rumah juga kayak gitu. Oh jadi dari sini nyambung ke sana. Dulu banget itu jalan air yang di semen, udah di semen loh, padahal itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mungkin itu kayak proyeknya zaman Belanda atau apa gitu ya, udah lama banget.
Nah, dibangunlah di situ dan ada satu kejadian yang dialami sama penghuni rumah itu yang sosoknya gue nggak usah disebutin lah di sini. Gue sama lu, lagi sama lu, gue nggak perlu nyebutin, tapi lu tahu itu yang pantai utara. Iya. Kuning, warna kuning, itu tahu kan. Nah, itu jadi itu tuh kayak katanya itu jalan lewatnya dari sana ke sana, dari utara mau ke selatan. Itu kan mereka katanya gitu Buat kan. mobilenya dia. Nah, itu jalurnya di situ. Makanya bukan setiap malam, di malam-malam tertentu itu suka kayak ada bunyi kereta. Kerincing sama suara kuda. Dan yang paling kagetnya lagi, kereta itu yang segede 2 meter lebih hampir nyentuh atap rumahnya. Itu tuh di dalam ruang tengah dia di situ. Dia keluar kok ada bunyi kereta itu kan pas dibuka. Lewat ke situ. Keretanya di situ. Tapi nyelos-nyelos gitu ya, lewat gitu. Sama kuda-kudanya ke depan gitu. Tapi kudanya sebagian ketutup sama tembok ya karena nembus kayak gitulah. Gue pernah denger kayak gitu juga di samping jendela yang lo pernah ke sana kan? Iya. Kayak gitu. Iya kayak gitu itu kayak jalan buat lewat ya. Ada suara kudanya cuman memang nggak tak beraniin buat nengok, males. Enggak, gue mikirnya sih gini sih, berarti kita siapapun itu ya. Ini buat gue sendiri terutama. Kalau mau membangun sesuatu ya, minimal kita itu tahu histori tempat itu tuh seperti apa. Betul. Kita kan nggak tahu misal, kita beli tanah misalnya, kebun gitu. Tapi ternyata zaman dulu banget bisa aja itu bekas makam gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Kayak itu soalnya ada kejadian juga yang ternyata setelah digali berapa ya, semeter atau 2 meter gitu dulu, itu karena udah kuruk, itu ada makam di situ. Itu udah pernah kejadian orang Surabaya dan itu dia ceritanya di kereta loh. Pas balik dari Gambir ke sini, dia lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu dan dia cerita punya pengalaman seperti itu. Rumahnya di bawahnya ternyata ada itunya, ada satu makam dan itu yang jadi kayak gangguan kayak gitulah. Ya, itu kata orang yang mendalami di bidang kayak gitu juga katanya kalau physically alam kita memang berubah begini, kalau di alamnya dia masih tetap kayak gitu. Iya, masih tetap betul. Iya, kan? Itu kan makanya kenapa katanya sih 2 dimensi yang berbeda gitu kan. Kita di dunia fisik yang ya, dan mereka tuh di dunia yang non material ya, kayak energi kayak gitu. Makanya itu sebenarnya untuk orang biasa, orang awam itu kan mereka nggak akan berbenturan gitu. Tapi kan karena untuk orang-orang yang spesial kayak misalnya punya kelebihan mata ya, gue sih mikirnya begini, kalau orang bisa ngelihat sesuatu itu ya anggap aja matanya itu sedikit bermasalah. Karena apa? Secara default ya, secara empiris ya, secara default itu diciptakan sama Allah gitu ya, itu dengan ya kondisi manusia sempurna seperti ini. Tapi kadang selama perjalanan kan itu ada gangguan ya, kayak mata. Gue anggapnya begini, range penglihatan mata itu bisa menangkap cahaya misal dari level 1 sampai 10, udah itu aja. Nah itu untuk orang-orang yang seperti itu nyebrang gitu, nyebrang ke bisa area nyampe, normal, nyampe 13 kayak gitu, nyampe minus berapa. Nah itu nyebrang ke normal. Di atas nggak normal tuh ya. Iya, memang nggak normal. Tapi kalau ini kan kadang ada sebutan, maaf nih, paranormal. Berarti gimana tuh? Sebentar, paranormal itu kan kita harus memahami secara harfiah dulu sih. Berbeda sih. Gue ada penjelasan lagi masalah itu. Enggak, itu udah beda lagi. Metafisik lah kayak Lagipun gitu. tadi kan opini, bukan ini kan ya. Kita kan yang lihatnya metafisik gitu. Meta kan itu artinya tersembunyi gitu kan. Kalau fisik kan ya nggak tahu lah, gue nggak tahu itu nanti ada penjabaran secara lebih dari dari katanya aja gitu. Secara harfiah itu artinya seperti ini, maksudnya seperti itu nanti lah. Cuman ini yang gue bahas itu tadi, range mata kita ngelihat. Orang umum, orang biasa yang nggak bisa melihat hal-hal seperti itu ya, dia normal. Misal anggap aja 1 sampai 10. Itu orang yang bisa ngelihat itu bisa nyebrang gitu nyampe 12. Nah, orang-orang seperti itu ya frekuensinya di atas 10 itu atau di bawah 1 kayak gitu, yang ya mungkin berarti semakin kesana semakin halus. Kalau di kategori normal di atas normal ya. Di atas normal bisa juga, tapi ini sebenarnya bukan level rendah, level atas juga enggak sih, tapi orang normalnya itu seperti itu. Kalau memang bisa melihat ya itu udah abnormal. Gitu, abnormal. Kategorinya mau positif, tapi bukan berarti negatif juga. Tapi itu ya sebenarnya warna aja deh. Iya, masalah positif negatif itu kan tergantung bagus atau enggak ya. Benar atau salah itu kan menurut gue itu tergantung dari
seberapa banyak orang yang mengalami itu bisa jadi hal yang normal kalau misal yang ngalamin Banyak. tapi kalau misal di antara 10 orang yang ngalamin itu cuma satu, ya itu akan jadi Iya. abnormal gitu kan. Iya, Tapi betul. kalau sebaliknya yang ngalamin 9, yang satu yang nggak bisa ngelihat, ini yang satu ini yang dianggap Betul, abnormal betul gitu. sekali. Benar. Kayak gitu kurang lebih. Kita nanti ngobrolnya jadi kemana-mana. Yang jelas gue terima kasih banget udah nge-share cerita yang ternyata ya itu adik lu, dan ya gue tahu dari cerita lu sebelumnya gitu yang judulnya Kliwon. Nah, buat kawan-kawan yang mungkin yang belum nonton yang cerita Kliwon, ya ini adalah salah satu cerita sambungannya gitu ya. Ternyata oke, seperti itu. Gue makasih banget buat lu, bro. Oke, sama-sama. Terima kasih juga buat kawan-kawan di rumah yang udah memantengin, udah menontonin obrolan yang gak jelas ini gitu ya. Yang jelas sih kita pengennya ngobrolin horor ya, tapi balik lagi nanti horor nggak horornya kan balik lagi ke kawan-kawan semua. Semoga kita cuman menyuguhkan, semoga kawan-kawan bisa menikmati semuanya. Dan kita mohon maaf ya sekali lagi ya kalau misal ada kekurangan, masih banyak kesalahan di sana sini, baik dari diri gua maupun dari Ayu juga. Ya mohon dimaafkan lah, dimaklumi, kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus bisa ngasih sesuatu yang terbaik buat kawan-kawan. Bertahap lah ya. Kayak gitu. Lo ada yang mau disampaikan nggak sebelum gua tutup? Enggak ada. Kalau nggak ada, oke. Ya udah kita tutup aja sekarang ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sekali lagi kita mohon maaf. Sekali lagi kita ngucapin terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.